Kami, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Fakultas Hukum, kelas B Malam, Prodi Hukum, ingin menjelaskan tentang kriminologi. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Raihan Andika. Saya Diki Wahyudi. Saya Raffi Sanjaya. Dan saya Muhammad Rijal Saputra. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kriminologi. Kriminologi terdiri dari dua kata, yaitu krem yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya adalah ilmu. Secara garis besar bahwasanya kriminologi ini mengajarkan tentang kejahatan atau tindak pidana. Kriminologi lebih mengutamakan tindak preventif, oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, atau hukum. Secara faktor alamiah seseorang dengan demikian dapat memberikan breakthrough yang tepat serta hasil yang memuaskan. Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada tertuduh atau tersangka. Kriminologi dengan cakupan kajiannya ada 4 jenis, yaitu 1. Orang yang melakukan kejahatan. Yang kedua, penyebab melakukannya. Yang ketiga, mencegah tindakan kejahatan. Yang keempat, cara-cara menanggulanginya. Hukum pidana criminal law sebagai disiplin ilmu normatif atau normatif yang mempelajari kejahatan dari segi hukum atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Dengan perkataan lain, mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikenai hukuman pidana. Hukuman pidana bersedia probabilitas atau hukum kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan hubungan sebab akibat terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hukum yang dapat dijatuhkan pada penjahat atau pelanggaran atas tindakan, maka tindakan yang bersangkutan bukan tindakan yang dapat dikenai hukuman pidana. Hukuman pidana. Tindakan pandangan yang bersumber pada asas nullum letum nullas peona siena provier lego bonali. Hukum pidana berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut. Untuk melakukan pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut, maka harus dilakukan meletakkan criminal responsibility. Hukum pidana lebih banyak menyangkut segi proaktif, oleh karenanya dipergunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat. Jadi lebih menekankan pada tindakan preventif. Hasilnya kurang memuaskan, oleh karena penjatuhan pidana itu belum tentu sesuai dengan sebab timbulnya kejahatan itu sendiri. Sebab yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan adalah surat dakwaan jaksa yang umumnya disusun atas dasar keterangan serta pembuktian lahiriah objek kriminologi orang dalam pertentangan dengan norma sosial. Sedangkan objek hukum pidana pelanggaran tersebut ketertiban hukum, sehingga dengan sendirinya menimbulkan juga perbedaan pengertian kejahatan menurut kriminologi dan menurut hukum pidana, karena kriminologi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri di samping hukum pidana, maka mempunyai definisi sendiri tentang apa yang disebut kejahatan. Kejahatan menurut kriminologi adalah tindakan manusia dalam pertentangan dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah manusia itu sendiri. Kejahatan sebagai tindakan manusia dan sebagai gejala sosial. Tujuan dan objek kriminologi. Kriminologi secara umum bertujuan untuk mempelajari lebih dalam mengenai tindakan kejahatan yang dilihat dari beragam aspek. Harapannya bisa mendapatkan pemahaman terkait fenomena kejahatan dengan kacamata yang lebih luas.
Dengan demikian, maka kajian ilmu kriminologi itu mencakup beberapa hal sebagai berikut. 1. Kejahatan, yaitu perilaku yang disebut sebagai tindakan kejahatan. Kejahatan memiliki kriteria jika perbuatan tersebut dipelajari dari perundang-undangan pidana, di mana tindakan kejahatan itu yang menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma yang berada di peraturan perundang-undangan pidana. 2. Penjahat merupakan seorang yang melakukan aksi kejahatan. Pelajaran terhadap perilaku atau penjahat ini utamanya dilakukan menggunakan aliran kriminologi positif. Aliran positif ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan sebab akibat kenapa seseorang melakukan kejahatan. Adapun perbedaannya terletak dalam aspek biologis, sosiokultural, serta psikologis. Reaksi masyarakat terhadap tindakan kejahatan serta penjahat atau perilaku yaitu terkait dengan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat pada perbuatan-perbuatan tahu gejala yang ada di masyarakat. Gejala tersebut dipandang sebagai sebuah tindakan yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Contoh kejahatan kriminologi. 1. Tentang maling. Di sebuah suatu daerah ada kasus tentang kejahatan tentang maling di sebuah rumah yang pelaku mengambil sebuah gas LPG dan merugikan sang korban dikarenakan sang korban ini pedagang, dan ditindaklanjuti oleh sang korban ke pihak yang berwajib untuk segera ditindaklanjuti agar sang pelaku tertangkap. 2. Kasus pembegalan. Di sebuah suatu daerah pada malam hari ada seorang remaja terduga di sebuah ada luka bacokan di bagian punggungnya. Diduga bekas pembacokan itu ulahnya pelaku begal, dan warga daerah situ telah menindaklanjuti kepada pihak yang berwajib agar segera ditindaklanjuti untuk melakukan penangkapan kepada pelaku pembegalan. Upaya menanggulangi pencurian yang terjadi di tempat daerah-daerah kita, agar kita masyarakat mengadakan pos atau siskamling agar dapat mengurangi kejahatan-kejahatan tersebut. Dan juga di tempat yang rawan-rawan begal atau kriminalitas, agar dapat aparat penegak hukum mempatroli di setiap rawan begal, agar kiranya dapat mengurangi terjadinya kejahatan di tempat tersebut. Dan juga yang harus kita pelajari dan garis bawahi, kriminologi ini yang pasti ilmu tentang pelajari tentang kejahatan. Oleh sebab itu tadi ada beberapa contoh yang sudah kami sampaikan tentang tindakan kejahatan, ada itu begal, ada itu kriminalitas tentang pencurian. Tadi yang ya benar yang harus kita waspadai, kita harus melakukan patroli, dalam hal ini penegak hukum atau polisi. Dan yang kedua, kita harus melakukan siskamling atau ronda. Dengan hal ini kita dapat bisa mengurangi tindakan-tindakan kejahatan tersebut. Dan tidak lupa juga kita melakukan langkah-langkah proaktif atau kita mengunjungi tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar, karena kejahatan ini kebanyakan dari kalangan pemuda. Nah, apabila pemudanya bisa kita rangkul, bisa kita
dekatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang dalam hal ini mencuri, karena kita juga harus tahu karena mereka mencuri mungkin juga faktor ekonomi atau faktor pergaulan ataupun lain sebagainya. Nah, dan juga pencurian ini yang harus kita pelajari bukan karena ada niat tetapi emang karena ada kesempatan. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini aparat penegak hukum dan masyarakat sekitar, mari sama-sama kita melakukan langkah-langkah yang sifatnya proaktif untuk menjaga lingkungan kita agar tidak terjadinya kriminalitas tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.